Hai, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kembali. Kemarin kita sudah belajar mengenai tabel. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah form. Jadi dalam sebuah website kita tidak hanya memberikan informasi, tapi kita juga bisa mengambil informasi atau data dari user. Salah satu cara untuk mengambil sebuah data adalah dengan melalui form. Nah, kita buat saja di dalam HTML. Cara untuk membuatnya seperti biasa, kita coba buat file baru di dalam folder kelas dasar HTML dengan nama form.html. Nah, kemudian enter di sini. Jangan lupa sediakan juga browser yang akan kita gunakan untuk melihat hasil dari program atau kode program yang sudah kita buat. Nah, di sini ketikkan HTML5. Oke. Kemudian di dalam judulnya kita coba tulis belajar form. Nah, coba kita drag and drop ke browser seperti biasa, taruh di sini. Kemudian lihat, oke, di sini sudah bisa. Sekarang cara untuk membuat formnya, pertama kita buat tag pembuka dan juga tag penutup dari form dengan cara mengetikkan form. Oke, klik enter. Nah, di sini ada beberapa atribut yang terdapat dalam form. Yang pertama namanya action. Nah, action ini yang digunakan untuk memproses data yang nantinya kita ambil melalui user. Nah, contohnya misal kita tulis di sini registrasi.php. Yang nantinya kita buat sebuah file PHP untuk memproses data yang kita dapatkan dari form ini. Tapi kita tidak akan mempelajari ini di sini, karena kita akan fokus untuk membuat tampilan dari formnya. Untuk proses dari pengambilan datanya, nanti kita akan belajar di kelas PHP. Oke, selain action, terdapat juga atribut lainnya, yaitu method. Nah, method ini adalah metode pengambilan data. Ada method guess dan juga ada method get dan juga post. Oke, selanjutnya setelah kita membuat form, nah di sini belum tampil apa-apa karena kita belum membuat field-nya, di mana field itu adalah tempat yang kita sediakan untuk pengambilan datanya. Caranya pertama adalah kita buat paragraf baru. Oh ya, jangan lupa tuliskan di paling atas, tuliskan judulnya H3. Kita membuat form registrasi. Oke. Nah, di dalam formnya ini kita membuat paragraf baru. Kemudian setelah membuat paragraf baru, kalian harus membuat label. Nah, di dalam label ini kita tulis apa yang ingin kita ambil. Misalkan kita ingin mengambil nama lengkap dari user yang mengunjungi website kita. Ya, kita tulis di sini nama. Kemudian setelah menulis nama, kita tulis input. Dimana input ini yang kita gunakan untuk mengambil data dari user. Nah, di sini ada beberapa tipe yang kita gunakan. Yang pertama, kita buat dulu tipe teks, karena nama itu jenisnya teks. Ya. Nah, terus setelah itu kita bisa tambahkan placeholder. Jadi placeholder ini akan muncul teks sementara yang nantinya sebelum user mengisi data, dia akan muncul. Nah, setelah user mengisi data, dia akan menghilang. Sini kita bisa tulis nama lengkap. Oke, coba kita lihat di sini. Kita refresh dan terlihat seperti ini. Nah, ini disebut dengan placeholder. Apabila kita ketikkan nama kita, misalkan Ganis, maka placeholder-nya akan hilang. Oke. Nah, setelah itu kita buat paragraf baru lagi. Ya, seperti ini. Dan kita buat label baru lagi. Misalkan kita akan mengambil email dari si pengguna. Caranya adalah buat label, kemudian tulis di sini email, kemudian kita tulis input. Nah, di dalam inputnya ini kita pilih yang bagian email. Nah,
Setelah itu kita coba buat placeholder-nya dengan nama email. Oke, coba kita lihat. Nah, sudah ada. Kemudian setelah itu kita coba setelah email kita buat password. Nah, caranya sama. Itu buat label terlebih dahulu. Kemudian di sini kita tulis password. Nah, kemudian setelahnya kita tulis input. Nah, inputnya ini jangan lupa kalian ketik input, kemudian tipe teksnya adalah password. Password. Gunanya apa? Karena ketika kita membuat sebuah inputan dengan tipe password, maka ketika kita menginput sebuah data, dia tidak akan ditampilkan. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, oke, sudah. Kita tambahkan placeholder password. Nah, kemudian kita buat lagi, ada jenis lain lagi, yaitu button radio. Cara pembuatannya sama, kita tulis label, dan di dalam labelnya itu kita tulis, misalkan ingin mengambil jenis kelamin. Nah, di bawahnya kita buat label lagi. Caranya buat label, kemudian di dalam label ini kita buat input. Sebentar. Input. Nah, di dalam input tipenya ini kita berikan radio. Oke. Dan kita tulis di sini laki-laki misalkan. Nah, kita buat hal yang sama. Nah, kita buat hal yang sama seperti ini di bawah, yaitu kita buat label lagi. Kemudian di dalamnya kita taruhkan input dengan tipe radio. Oke, di sini kita tuliskan laki-laki. Kemudian di bawahnya kita tuliskan perempuan. Maka yang akan muncul di browsernya akan seperti ini. Oke, jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita belum bisa membuatnya agar bisa diklik cuma satu aja. Tidak dua-duanya. Caranya adalah kita harus membuat atribut tambahan, yaitu setelah kita membuat input ini dengan tipe radio, kita juga harus menempatkan name-nya. Kita harus memberikan name, jenis kelamin, kita tulis jika aja. Nah, di sini juga name-nya harus sama agar dia bisa berfungsi. Kemudian kita tambahkan atribut lagi, value-nya atau nilainya kita tulis di sini perempuan. Kemudian di sini juga kita tulis value-nya laki-laki. Maka ketika kita refresh, nah, dia sudah bisa. Klik salah satu. Oke. Untuk jenis yang selanjutnya adalah label dengan tipe input data dengan tipe select. Kita buat paragraf baru lagi. Kemudian di dalam paragraf barunya ini kita buat namanya select. Oke, sudah select. Di dalam select ini jangan lupa kalian tuliskan name-nya. Kalau misalkan kita membuat option agama. Jadi di name ini kita tulis name-nya agama. Oke. Kemudian setelah itu di dalam select-nya kita buat lagi option yang tujuannya nanti agar user bisa memilih salah satu dari option yang ada. Nah, kemudian di sini kita coba tulis option-nya misalkan Islam untuk pilihan pertama.
Kemudian di sini yang akan tampil adalah Islam. Kemudian kita buat lagi option baru. Kemudian nilai di sini adalah Kristen. Coba kita buat Kristen lagi. Nah, kita buat misalkan 3, kita buat optionnya lagi Hindu. Oke. Sini kita tulis Hindu. Oke, sudah. Setelah itu coba kita refresh dan muncul seperti ini. Oh, belum kita belum membuat labelnya. Sorry. Kita buat labelnya di atas slide-nya. Kita bungkus slide-nya dengan label agama. Kemudian ini kita bungkus. Kita taruh di bagian sini. Oke, sudah. Kita lihat. Oke, sudah bisa. Di sini kita sudah bisa memilih salah satu dari ini. Oke, untuk selanjutnya ada juga namanya text area. Jenis text areanya seperti biasa kita buat paragraf baru, kemudian di sini kita tulis label. Misalkan kita ingin meminta alamat dari user. Tulis di sini alamat. Kemudian kita pilih lagi dengan tipe text area. Nah, text area ini tujuannya kita bisa mengambil data berupa teks dengan lebih panjang. Tampilannya itu lebih lebar. Oke, di sini kita tulis placeholder-nya alamat. Nah, coba kita lihat bentuknya akan seperti ini. Oke. Nah, terus ini kita bisa mengatur ukuran besarnya dan juga lebarnya seperti ini. Oke, kita juga bisa mengetikkan apapun di sini, misalnya Jalan Melati. Oke, sudah bisa. Kemudian untuk contoh yang terakhir, kita biasanya akan menempatkan tombol submit. Caranya seperti biasa, kita tambahkan P, kemudian di dalamnya kita tulis input dengan tipe submit. Input dengan tipe submit. Nah, kemudian kita tulis name-nya di sini. Name-nya bisa kita tulis submit. Oke, terus untuk value-nya tulis daftar. Nah, coba kita lihat. Oke, sudah bisa. Akan muncul tombol seperti ini, daftar. Oke, kita sudah belajar beberapa metode atau cara input, mulai dari input teks, kemudian ada jenis radio button juga. Kemudian di sini ada jenis yang bisa memilih sebuah pilihan. Kemudian di sini juga kita bisa membuat sebuah text area dan juga tombol submit. Oke, untuk variasinya banyak sekali. Kalian bisa explore lebih di sini. Kalian bisa coba-coba yang lain. Misalkan, nah di sini sudah ada yang checkbox. Terus kalian juga bisa membuat untuk pengambilan jenis data dengan jenis file. Kemudian ada juga jenis gambar dan juga jenis yang mengambil data dengan tipe data nomor. Oke, itu saja untuk pelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menginputkan sebuah gambar dan juga sebuah audio serta video di dalam HTML. Oke, terima kasih banyak sudah menonton dan semangat belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.